Apa yang kamu rasakan di neraka? Saya ingin tahu. Kayak apa rasanya? Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, badannya itu dosa jadi bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, alhamdulillah kali ini Om Janim. Ini saya udah berada di sebuah rumah pemirsa ya. Dan rumah ini sudah 3 hari kosong pemirsa. Karena jadi yang punya rumah ini dia datang ke saya untuk minta bantuan intinya. Karena ini sebelumnya ini yang punya rumah ini dia punya istri ya, punya istri. Jadi cuman kurang harmonis gitu, maka meramen. Jadi kurang harmonis, sering terjadi cekcok juga, dan juga penghasilan dari sang istri sama sang suaminya itu lebih besar sang istri. Jadi makanya sang suami ini sangat direndahkan sama istrinya. Istrinya itu tinggi hati dan suka merendahkan sama suaminya itu. Bahkan sempat katanya ketahuan sang istrinya itu dia berselingkuh dengan orang lain, tekan sekerjaannya. Nah setelah itu, setelah beberapa bulan katanya mungkin terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan sama sang istri itu, dan akhirnya meninggal. Nah setelah meninggal sudah dikuburkan selama 7 hari, dan sang suami masih di sini pemirsa. Dia sering mendengar, kan dia sendiri belum punya anak, dan sang suami sering mendengarkan suara mungkin di dapur apa di mas, seperti orang nyuci piring, seperti orang mungkin lagi nyuci baju seperti itu. Dan sempat memergoki, ternyata sang istrinya itu dia kembali ke rumah ini. Intinya bukan aslinya, tapi mungkin arwahnya yang kembali pulang ke tempat ini. Nah, saat itu sang suami itu ketakutan pemirsa, dan dia pulang ke rumah kedua orang tuanya. Dan rumah ini sejak saya itu dikosongkan, sudah 3 hari dikosongkan. Dan dia minta pertolongan ke saya supaya intinya melihat ataupun itu menenangkan sosok istrinya yang telah meninggal itu. Dan mudah-mudahan sih bisa bisa ditenangkan agar dia tidak selalu datang lagi ke rumahnya ini. Jadi keluarga ini sebenarnya masih muda banget, intinya masih muda, belum terlalu tua. Astagfirullah. Ini saya cuma dikasih kunci ya sama yang punya rumah, dan saya yang punya rumahnya nggak mau kesini sama sekali pemirsa, hanya ketakutan. Dan saya masuk bersama sang kameramen ke rumah ini, dan mudah-mudahan kita bisa intinya mungkin bisa menemukan sosok istri dari si punya rumah ini, yang punya rumah ini. Ini sudah mulai jam ini pemirsa ya, udah jam berapa, udah mau jam 3 nih pemirsa, masih jam 3 kurang ya. Ini sebenarnya kita dari tadi datangnya pemirsa, cuman kita di astagfirullah, seperti ada suara pemirsa. Paling kita cuman berdua sama sang kameramen ini, cuma ada suara seperti yang memukul-mukul seperti nyuci gelas atau nyuci piring pemirsa. Ini sebenarnya rumahnya masih bagus banget pemirsa. Kita akan coba mencari pemirsa, karena saya mendengar tadi seperti ada suara yang seperti lagi nyuci piring. Astagfirullahaladzim. Mas kameramen itu, mas kameramen. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Dia udah ada di sini, Mas kameramen. Astagfirullah. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum, Ibu. La ilaha illallah. Ibu siapa? Astagfirullah. Ternyata benar pemirsa. Ibu ini, dia yang punya rumah ini. Ibu kan sudah meninggal. Kenapa ibu kembali lagi ke rumah ini? Apa yang terjadi? Astagfirullah. Pemirsa, jadi sosok ini dia katanya menyesal banget pemirsa. Dia telah merendahkan suaminya, sering mencaci suaminya, mencaci maki, memarahinnya karena gaji yang dihasilkan sama suaminya si ibu ini kecil, jadi kurang mencukupi untuk kebutuhan, dan gaji dia itu lebih besar pemirsa, semaksa-maksi hidupnya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu mau minta maaf sama suami kamu, tapi suami kamu ketakutan ngelihat kamu, nggak mau ngelihat kamu. La ilaha. Kok kamu bisa kembali ke tempat ini, ke rumah kamu ini? Kenapa? Apa yang membuat kamu bisa kembali ke tempat ini, ke rumah kamu ini? Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, ngeri banget. Jadi si ibu ini sempat disiksa di neraka selama 3 menit. Dia ini nggak tahan pemirsa, dan dia katanya diberi kesempatan untuk meminta maaf ke suaminya, tapi suaminya ketakutan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kamu rasakan di neraka? Saya ingin tahu. Kayak apa rasanya? Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, badannya itu saya jadi bergetar misalnya mendengarnya ini. Jadi badan itu disiram pakai air panas, saking panasnya katanya sampai itunya kulit sama dagingnya hancur terkelupas, dan dimasukkan ke dalam seperti apa, kawah berapi seperti itu. Jadi yang bergolak selama 3 menit, hancur. Astagfirullah. Dan kembali lagi wujudnya seperti ini. Astagfirullah. Jadi kamu masih diberi kesempatan untuk meminta maaf ke suami kamu. Astagfirullah. Jadi mungkin dia masih diberi pemirsa, kesempatan sama yang kuasa juga untuk benar-benar minta maaf sama suaminya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emang kamu udah ngomong apa sama suami kamu? Apa gimana? Mungkin kamu datang dalam mimpi suami kamu. Astagfirullah. Pemirsa, dia belum sempat ngomong sama suaminya karena baru ngelihat dia, katanya suaminya udah ngibrit, udah ketakutan. Emang yang sering kamu lakukan semasa hidup itu apa aja, selain kamu sering mencaci maki suami kamu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pemirsa, selain dia mencaci suaminya, intinya merendahkan suaminya, pernah juga dia mengusir suaminya dari rumah ini. Cuman saking sabarnya suaminya itu, jadi dia tetap menerima apapun keadaan si istrinya ini, walaupun dia sudah selingkuh sama orang lain, walaupun dia mungkin diusir dari rumah ini, tapi tetap sang suaminya itu sebenarnya sangat mencintai istrinya ini. Makanya disakitin juga, dia intinya nggak ya mungkin emosi, tapi nggak
emosinya itu bisa ditahan karena rasa cinta sama sang istrinya ini, nggak mau pisah sama istrinya ini. Dan akhirnya mungkin yang memisahkan itu ajal, yang memisahkan dia karena mungkin dapat balasannya sang istri ini, dia kecelakaan dan meninggal, dan sempat disiksa juga di neraka sana kan. Naudzubillah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kamu minta tolong ke saya untuk menyampaikan ke suami kamu permintaan maaf kamu. Astagfirullah. Ya, walaupun mungkin sudah terlambat pemirsa, penyesalan datangnya dari belakangan ya, bukan dari pertama tapi terakhir melakukan. Dia merasa menyesal atas perbuatannya sama suaminya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu yang tadi lakukan di sini, apa yang tadi kamu lakukan di tempat ini, di rumah kamu ini? Hah? Jadi ya. Jadi kamu seperti beraktivitas seperti kamu masih hidup, mencuci piring. Mungkin dia tadi terdengar suara seperti kamu nyuci gelas. Astagfirullah, la ilaha illallah Rasulullah. Ya mungkin saya bisa memberitahu ke suami kamu kalau kamu itu sudah ingin meminta maaf. Ya walaupun bagi saya sudah terlambat ya, karena ini astagfirullahaladzim, ajab sangat luar biasa yang telah kamu rasakan. Walaupun itu hanya 3 menit, nggak tahu setelah kamu minta maaf ke suami kamu, apa kamu bisa bebas dari siksa neraka atau enggak. Astagfirullah, saya nggak tahu. Baik, saya akan membantu kamu. Saya akan mungkin ngomong ke suami kamu supaya sering membacakan surat Al-Fatihah ataupun itu membacakan surat Yasin untuk kamu, untuk meringankan penderitaan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ikhlaskan pikiran kamu, tenangkan pikiran kamu. Insya Allah saya akan membantu kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah udah berbinas milik nasilahi nas misal Allah bi wasyuhud nas minal jinnati was Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ini pemirsa, dia tadi sebenarnya sangat, saya mendengarnya kisahnya itu sangat ngeri banget. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak tergolong manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Dan buat pesan buat kalian semua, mungkin para wanita-wanita, para istri-istri, sebesar apapun penghasilan suami kalian, syukuri dan selalulah menghormati suami kalian, karena suami, walaupun suami sejelek apapun, dia adalah imam bagi kamu. Apalagi sampai mungkin bisa membahagiakan kamu. Walaupun dia mungkin kurang bisa membahagiakan kamu, ya terima apa adanya. Seperti itu pemirsa. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri lagi sama Yang Kuasa, karena tidak ada perbuatan yang tidak akan mendapat ganjarannya. Semua perbuatan pasti ada ganjarannya. Perbuatan buruk, perbuatan baik, semuanya ada intinya imbalannya, ganjaran yang akan kita dapatkan nanti. Pemirsa, saya Om Janim, alhamdulillah saya bisa menemukan sosok ibu ini di sini. Saya nggak lama-lama lagi, saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirabbil. Ini sebenarnya rumahnya lumayan